Manusia hidup dengan banyak kepentingan, dari sekedar makan sehari-hari, hidup mewah, hingga kepentingan untuk berkuasa. Tak jarang karena kepentingan tersebut, segelintir orang menjadi korban, baik secara tidak sengaja maupun yang disengaja. Bagi beberapa orang, menghilangkan nyawa manusia bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah dilakukan demi menjaga kepentingannya. Mereka bahkan tak segan-segan membuat rekayasa pembunuhan agar tindak tanduknya tidak diketahui dan nama baiknya tetap terjaga. Seperti kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang sedang ramai diperbincangkan. Tak hanya di dalam negeri, kasus pembunuhan ini bahkan mencuri perhatian dunia. Bagaimana tidak, rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua dibuat sedemikian rupa bak di film drama. Rekayasa adegan tembak-menembak yang disebabkan oleh pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban kepada istri atasan akhirnya terpecahkan. Dan siapa sangka, pembunuhan Brigadir Joshua diduga erat hubungannya dengan perselingkuhan hingga berbagai bisnis gelap yang dilakukan oleh sang atasan berinisial FS. Tak hanya pembunuhan Brigadir Joshua, kejadian serupa pun kerap terjadi di berbagai belahan dunia. Dan inilah Killing Series, konspirasi pembunuhan mencuri perhatian versi on the spot. Konspirasi pembunuhan jurnalis asal Arab Saudi. Pembunuhan Jamal Khashoggi awal Oktober 2018 lalu merupakan konspirasi pembunuhan yang banyak mencuri perhatian dunia. Jamal Khashoggi merupakan jurnalis Arab Saudi terkemuka yang sempat dekat dengan keluarga kerajaan Saudi selama beberapa dekade. Namun tahun 2017, pria berusia 59 tahun ini meninggalkan Timur Tengah dan tinggal di Amerika Serikat selama 1 tahun. Di sana ia dengan lantang dan rutin mengkritik pemerintah Arab Saudi, terutama putra Raja Salman, putra mahkota Mohammed bin Salman. Awalnya semua baik-baik saja. Namun 28 September 2018, Jamal memutuskan untuk pergi ke kedutaan Arab di Istanbul, Turki untuk mengurus perceraiannya dan diminta untuk kembali mengambil dokumennya pada 2 Oktober 2018. Namun siapa sangka, 2 Oktober 2018 menjadi hari terakhir di mana Jamal Khashoggi terlihat masih hidup dan berjalan memasuki kedutaan Arab di Turki. Bak ditelan bumi, Jamal Khashoggi menghilang. Dan selama 2 minggu setelahnya, pemerintah Arab konsisten membantah berkaitan dengan hilangnya Khashoggi. Konsulat Saudi bahkan menyatakan Khashoggi telah pergi meninggalkan kedutaan sesaat setelah mengambil dokumennya. Anehnya, pemerintah Arab melarang penyidik Turki memasuki kedutaan Arab dan semua kamera CCTV di dalam kantor kedutaan pada 2 Oktober 2018 dimatikan. Ramainya pemberitaan tentang hilangnya Khashoggi pun berhembus kencang dan memunculkan berbagai macam rumor dan kontroversi. Dari rekaman CCTV, memperlihatkan seorang pria menggunakan pakaian Khashoggi keluar dari kedutaan. Hingga rekaman beberapa pria membawa kantong misterius yang diduga berisi jasad Jamal Khashoggi. Dan akhirnya di bawah tekanan dunia internasional, Arab Saudi akhirnya mengaku bahwa jurnalis 59 tahun itu tewas di kantor konsulat dengan alasan terlibat perkelahian karena tak mau kembali ke kerajaan. Berbeda dengan klaim pemerintah Arab, penyidik Turki justru menyimpulkan bahwa di dalam konsulat Arab tersebut, Khashoggi telah ditahan secara paksa dan disuntik dengan sejumlah obat yang membuatnya overdosis dan meninggal. Tubuhnya kemudian dimutilasi dan dibawa ke rumah duta besar Arab di Istanbul, lalu dibakar di dalam tungku selama 3 hari. Hasil investigasi ini didukung dengan keberadaan 15 intel Arab yang terdeteksi datang dan keluar dari Turki pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan menggunakan 2 pesawat jet pribadi milik pemerintah Arab. Salah satunya adalah Dr. Salah Al-Tubaiki, yang merupakan Kepala Dewan Forensik Arab Saudi yang dipercaya bertugas untuk memutilasi jasad Khashoggi. Tak hanya itu, para penyidik Turki pun menemukan TKP pembunuhan di konsulat Arab Saudi tersebut telah dibersihkan. Salah satunya adalah penemuan karpet lantai yang baru saja dilondri.
Dari peristiwa ini, 5 orang dihukum mati dan 3 orang dihukum penjara. Namun banyak orang menduga bahwa pembunuhan Jamal Khashoggi merupakan perintah dari sang putra mahkota Arab dan mereka yang terhukum hanyalah kambing hitam rangkaian konspirasi pembunuhan ini. Kasus pembunuhan artis cantik Thailand Tang Mo Nida. 24 Februari 2022, warga Thailand dikejutkan dengan hilangnya artis Thailand Tang Mo Nida. Menurut teman-teman yang berada di dalam satu kapal, Tang Mo tergelincir ke sungai saat sedang buang air kecil. Setelah pencarian selama 2 hari, jasad artis berusia 37 tahun ini ditemukan mengambang di Sungai Chao Phraya pada hari Sabtu 26 Februari 2022 dengan kondisi mengenaskan. Seketika kematian Tang Mo Nida pun membuat warga Thailand berduka. Hasil otopsi menyatakan bahwa ada luka sayatan di kaki kiri Tang Mo. Bukannya berkata jujur, 5 orang yang bersama Tang Mo di atas kapal justru memberikan keterangan yang berbeda-beda. Hal ini pun sontak membuat sejumlah pihak dan warganet mencium adanya bau-bau konspirasi untuk membuat rekayasa pembunuhan. Tang Mo bahkan terekam CCTV terlibat perkelahian di atas kapal. Kabarnya, perkelahian ini terjadi karena Tang Mo menolak Por si pemilik kapal untuk berhubungan badan. Por tidak terima karena sudah mentransfer sejumlah uang kepada Gatik, manajer Tang Mo yang juga sahabat baiknya. Dari hasil otopsi, dokter Porntip melihat Tang Mo telah dilecehkan sebelum meninggal. Tak hanya itu, ia juga menduga Tang Mo kemungkinan tidak meninggal karena kecelakaan. Namun saat ia mencoba membuka kasus ini, ada pihak-pihak yang berusaha membuat misteri kematian artis cantik ini tetap tidak terkuak. 11 hari sejak penemuan jasad Tang Mo, Robert mengaku telah menjadi penyebab kematian Tang Mo karena mengendarai speedboat yang bukan keahliannya. Tak hanya itu, ibu Tang Mo yang awalnya meyakini jika anaknya dibunuh pun kabarnya memaafkan para pelaku dan menutup kasus ini karena adanya uang ganti rugi sebesar 30 juta baht atau setara dengan 13,2 miliar rupiah. Por dan Robert kemudian mendadak melakukan ritual penahbisan untuk menjadi biksu di sebuah kuil vihara di Provinsi Ratchaburi pada pertengahan Maret 2022. Akhirnya setelah 2 bulan penyelidikan di bawah pengawasan publik, polisi mengumumkan bahwa Tang Mo meninggal karena mati lemas akibat tenggelam. Mereka juga bersikeras kematian ini bukan karena pembunuhan, melainkan terjatuh karena kelalaian orang lain. Dan kaki Tang Mo yang terluka disebabkan oleh baling-baling kapal saat Tang Mo terjatuh dan terjebak ke bawah kapal. Meski kasus ini telah berakhir, putusan kasus kematian Tang Mo membuat banyak masyarakat merasa kecewa. Banyak orang skeptis karena salah satu tersangka adalah orang kaya yang memiliki koneksi dengan orang-orang berpengaruh di dunia politik dan kerajaan Thailand. Wah, kalau sudah terlibat dengan pembunuhan berbau konspirasi, serem banget ya pemirsa.